Sallallahu alaihi wasallam bohong, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak teman. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Banyak, meskipun kita berpenampilan islami, menutup aurat, belanja di supermarket, seringnya dicurigai, digeledah, dikira mencuri barang disembunyikan di balik kerudung. Nah, begitu itu segojangan biasa terjadi di mana-mana kapan saja. Itu umat Islam dituduh nggak teman, bukan nggak teman, suka bohong atau curang atau suka mencuri. Kenapa kok mereka menuduh begitu itu? Orang menuduh itu kan doding gini ya. Kamu mencuri, kamu bohong. Nah, yang didoding itu kan satu ya. Yang ditunjuk itu satu ke sana. Yang kesininya berapa? 3 ya. 3. Berarti kalau seseorang itu mau menuduh seseorang itu suatu perbuatan umpama bohong, berarti dia suka bohong. Kalau menuduh mencuri berarti dia suka mencuri ya, begitu. Lah ini mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan hari kiamat itu kalau engkau benar? Wong Rasulullah sejak kecil dikenal sebagai Al-Amin. Banyak orang-orang yang menitipkan barangnya, bendanya, hartanya kepada beliau karena dianggap, dinilai sebagai orang yang terpercaya. Insya Allah pasti nggak akan dikhianati kepercayaannya itu, nggak akan dikotori kejujurannya itu dengan merusak atau menjualnya atau memilikinya. Ngepek apa ngepek itu ya? Ngepek itu gak ono bahasa Indonesia nih, kayak kunduran ngono iku, gelegeken ada ya. Nek kunduran, sewur ngono enggak ada bahasa Indonesia. Sewur enggak ngerti, sing enggak Jawa enggak ngerti ya. Oh iya sih ada ya, gayung. Ya, kunduran apa mah ngepek. Nah, begitu itu tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ya memang penyakit seperti digambarkan di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Summun, bukmun, omyun, fahum, layar jaun. Meskipun diberi peringatan, nggak diberi peringatan sama saja layuk minun. Andar tahum, amlam, tundirhum, layuk minun. Nggak mau beriman. Diberi atau tidak diberi peringatan. Sifatnya hati yang mati. Seperti orang mati itu loh. Seperti orang mati itu dijundu ya menengah ya. Disepak menengai, dijewit menengai, ditutuk palu ya menengai. Walaupun sebenarnya dia itu merasa kalau orang meninggal sebelum dikubur itu merasa sakit. Kalau kita perlakukan nggak tepat itu merasa sakit. Umpama kita memandikannya dengan kasar atau mengangkat dari ranjang ke pendoso, keranda diangkat kasar itu terasa. Bahkan sebagian orang kan menguburkan keluarganya yang meninggal itu di luar kota atau luar provinsi. Itu terasa sakit, tersiksa, dibawa mobil atau dibawa kendaraan yang lain dari luar provinsi ke provinsi yang lain itu sakit. Terasa itu dia. Nah, balik lagi, hati yang mati, nggak terasa bahwa itu kebenaran, nggak bisa menilai. Ini hal yang harus diperhatikan, harus dimuliakan, itu nggak bisa membedakan, nggak bisa menimbang bahwa
saya sekarang harus bersikap bagaimana, itu nggak bisa menimbang. Kalau ada pengumuman, ada pengajian, sikapnya bagaimana? Lah orang-orang kafir nggak peduli. Meskipun niku nasihat yang sangat berharga dari Al-Quran, nggak peduli, dianggap nggak berarti saja. Nah orang-orang kafir itu gitu. Nah siapa yang niru-niru orang kafir? Ya mirip orang kafir. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Menyerupai itu apanya saja, bukan hanya pakaiannya, bukan hanya pas Natalan bersama, pas tahun baruan saja, tetapi fikrohnya, akhlaknya, sikapnya. Kalau menyerupai orang kafir berarti dia sama dengan mereka. Sabda Nabi SAW begitu. Man tasyabbaha, siapa yang menyerupai sebuah kaum berarti dia sama dengan mereka. Dilanjut. Mereka tidak menunggu selain teriakan satu saja. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Yang menghancurkan mereka dan mereka sedang bertengkar. Mereka kan sudah menafikan hari kiamat, tidak percaya akan adanya hari kiamat. Terus mereka mengejek-ngejek ajaran Islam yang menginformasikan ada kehidupan setelah kematian. Nah, dikomentari oleh Allah, mereka tidak menunggu kecuali teriakan yang keras, satu teriakan yang membinasakan mereka dan mereka sedang dalam keadaan bertengkar, bertransaksi, saling curang, saling apa ya? Kalau transaksi jual beli itu apa? Biasanya saling curang, saling merugikan ya. Sedang begitu itu diteriaki atau ada keterangan lain, ditiup sangkakala yang menggentarkan, ditiup sangkakala yang menakutkan, mengerikan. Semuanya mendengar, seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini mendengar. Dan bahkan mereka sampai pingin lebih jelas lagi mendengarnya itu sambil membungkukkan badan ini, lehernya diarahkan ke langit agar lebih jelas lagi mendengar teriakan itu. Nggak bisa memberi wasiat dan nggak sempat lagi kembali ke keluarganya, sedang bekerja, sedang di luar atau sedang berekreasi, nggak bisa berwasiat, oh hartaku ini nanti biar dimiliki anak yang itu, yang ini, rumah yang ini biar dimiliki anak yang ini. Nggak bisa begitu lagi. Semuanya setelah diteriaki itu, setelah ada tiupan yang pertama itu, semuanya digiring ke mahsyar. Dalam keadaan hidup, yang masih hidup ya, yang mati ya enggak, yang sudah dikubur enggak, yang masih hidup digiring. Bagaimana caranya mengiring? Dikepung api, kanan, kiri, belakang, dikepung api sehingga harus berjalan ke depan ke suatu tempat di mana tempat berkumpulnya di situ. Setelah di situ, setelah di mahsyar itu, ditiup lagi tiupan yang kedua. Semuanya meninggal. Nah, setelah meninggal semuanya, kan nggak ada yang hidup. Yang dikubur juga mati. Yang barusan mati ya juga mati, terus menunggu beberapa masa, nggak tahu ini berapa abad, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, nggak tahu. Menunggu beberapa masa, terus ada tiupan lagi yang ketiga. Akhirnya mereka bangkit lagi semuanya, yang barusan mati tadi atau yang sudah lama mati di dalam kubur,
semuanya ditiup, dibangkitkan oleh Allah. Dilanjutkan di surat Yasin ayat 51 ini, wa nufikha, dan ditiup fisuri pada sangkakala, fa idzahum, maka mereka tiba-tiba minal ajdati, dari kubur-kubur, ila rabbihim, menuju Rabb mereka, yansilun, mereka keluar tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, dibangkitkan, terus setelah bangun tergopoh-gopoh, wis nggak ngereken apa-apa, nggak memperhatikan sekelilingnya, terus tergopoh-gopoh menuju kepada Rabb kita dengan tergesa-gesa. Ayat 52, qalu, mereka berkata, ya wailana, duhai celaka kami, mamba'atana, siapa yang telah membangunkan kami, min marqadina, dari tidur kami, hadza, ini, ma wa'adar rahman, apa yang Allah yang Maha Pemurah telah janjikan, wa shadaqal mursalun, dan telah benarlah para utusan itu atau para nabi itu. Nah ini wa shadaqal mursalun, mereka baru membuktikan kebenarannya rasul-rasul itu setelah ditiup yang ketiga itu. Kalau sebelum ditiup yang pertama, sebelum ditiup yang kedua, yang ketiga, mereka seringnya, kebanyakan mereka mendustakan Rasul. Apa sih? Bukti ini mau mendustakan Rasul itu apa? Mendustakan Rasul itu menganggap Rasul dusta dan meremehkan ajaran-ajaran Islam. Apa bukti ini meremehkan ajaran Islam itu? Nah, itu ciri-cirinya orang kafir itu begitu, mendustakan berita Rasul, terus meremehkan ajaran-ajaran Islam, meremehkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam, meremehkan, menyakiti manusia, seperti hadis yang saya bacakan tadi, al muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang muslim yang lainnya selamat dari tangannya dan lisannya. Nah, itu baru bisa membuktikan kebenaran berita Rasul itu setelah dibangkitkan dari kubur, atau yang enggak dikubur tadi ya, mati terus bergelimpangan bersamaan dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama di mahsyar tadi itu. Setelah dibangkitkan lagi baru mengatakan wa shadaqal mursalun. Ini ayat ini dijadikan para ulama dalil bahwa sifat wajibnya Rasul salah satunya adalah shadiq, as-siddiq ya. Apa yang pertama? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah ya. Salah satunya yang siddiq itu tadi, ini dalilnya wa shadaqal mursalun. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh mursalun, orang-orang yang diutus, utusan itu semuanya benar, nggak pernah bohong, nggak temen.